Bismillahirrahmanirrahim. Channel Indonesia yang hilang, kali ini kita akan mencari nilai-nilai yang hilang, yang dulu sudah ditanamkan di pesantren. Indonesia ini besar karena pesantren, dan kepemimpinan Indonesia ini dilahirkan dari pesantren. Perjuangan kemerdekaan dilahirkan dari pesantren. Nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren, sebut saja itu kesederhanaan, sebut saja itu kerja keras. Kenapa kerja keras? Karena pesantren itu full menerima ilmu-ilmu kesantrian, ilmu-ilmu keislaman, sebut saja itu pelajaran bahasa Arab, pelajaran hadis, tafsir, usul fikih, dan lain sebagainya. Juga pesantren dituntut untuk menggali, menerima, untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sebut saja yang dari Eropa kan gitu Pak Tatang ya. Nah, kerja keras tadi, kemudian kesederhanaan. Nilai-nilai itu nanti akan kita mohonkan ke Pak Tatang bagaimana nilai-nilai itu bisa hidup lagi. Yang kedua, bagaimana pesantren ke depan, karena Pak Tatang ini adalah direktur aparatur negara di Bappenas, karena Pak Tatang Mutakin PhD ini S2-nya di Australia, S3-nya di Belanda. Saya kira itu bisa menjadi kacamata, bisa menjadi cermin agar pesantren punya harapan-harapan besar lagi, dan Pak Tatang sendiri insya Allah punya harapan-harapan bagaimana pesantren ke depan, dan itu akan menjadi nilai. Saya kira itu Pak Tatang. Mangga Pak Dokter. Iya, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau berbicara masalah nilai-nilai kepesantrenan, memang mungkin saya juga bukan contoh yang bagus lah untuk mendalami seluruh pelajaran pesantren, karena zaman dulu itu pesantren itu pelajarannya sangat banyak. Gitu ya. Jadi kalau kita di SMP cuma 12, di pesantren mungkin jadi 36. Di SMA bisa jadi 40 kan seperti itu. Bisa kebayang bagaimana pelajaran itu kita cerna. Tidak mudah, dan mungkin kejar mengejar lah antara pelajaran agama dan pelajaran umum, kalau bisa dipisahkan seperti itu. Nah, tapi di sana ada nilai-nilai yang ditekankan di pesantren. Yang pertama tadi memang aspek kesederhanaan. Dulu yang saya alami, sekarang sudah banyak berubah, banyak pesantren yang sudah sangat super modern, artinya santrinya sudah tidak lagi perlu cuci gitu ya. Sudah ada laundry dan lain-lain. Zaman dulu kan semuanya dikerjakan sendiri ya, sehingga kemandirian itu menjadi kunci dan kesederhanaan menjadi identitas kepesantrenan. Apalagi banyak dari kalangan yang mungkin dalam konteks sosial itu berasal dari menengah ke bawah, bukan dari menengah ke atas, the haves gitu ya. Nah, di dalam nilai-nilai pesantren yang pertama, setidaknya waktu saya menyimak ada 5 nilai-nilai pesantren ya, kalau bisa disederhanakan. Yang pertama adalah kesungguhan. Kesungguhan ini menjadi kata kunci. Jihad lah. Jihad artinya menunda kesenangan saat ini untuk mencapai kesenangan yang lebih jangka panjang. Ya. Nah, kesungguhan ini bisa dibayangkan ketika santri harus bangun sebelum sholat subuh dan harus tidur setelah jam 9 gitu kan, dengan aktivitas yang cukup padat, maka kesungguhan itu menjadi hal yang dituntut. Kalau tidak sungguh-sungguh akan tertinggal gitu ya. Apalagi ditekankan selalu oleh para asatid, para guru, para pengasuh bahwa Allah juga berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah akan memberi jalan kalau kita sungguh-sungguh. There is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di sana akan ada jalan. Gitu, atau manjad wajana. Tapi tentu tidak semuanya bisa selalu konsisten dalam kesungguhan, gitulah. Jadi kadang ada yang telat sholat subuh, ada yang menghilang ketika pelajaran tambahan dan lain-lain. Jadi tapi ini menjadi nilai penting di pesantren. Jadi kalau kita pindah dari pesantren ke lingkungan yang biasa itu jadi lebih ringan gitu ya. Karena apa? Karena yang seharusnya tadi dari pagi sampai malam di sekolah biasa, di perguruan tinggi kita lebih rileks gitu ya. Jadi saya mengalami dari lulus pesantren ke perguruan tinggi itu ya seperti main-main lah, agak rileks gitu ya, karena prosesnya tidak terlalu berat. Kecuali memang kalau keluar negeri itu kan sebenarnya yang paling berat itu bukan kuliahnya, tapi menguasai bahasanya ya. Jadi bagaimana menguasai bahasa Inggris
sehingga bisa mengejar pembelajaran di luar. Yang kedua, di pesantren itu ada nilai-nilai ta'awun, artinya saling tolong-menolong, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks modern saat ini adalah collaborative learning. Belajar itu harus bersama-sama, kita menghafal bersama, saling mengingatkan, tasmi, mendengar dari yang lain mendengar dari kita untuk saling mengecek. Itu ta'awun bagian di sana. Kemudian karena tinggal bersama-sama ya kita juga harus belajar sharing. Di sini maka nilai-nilai keterampilan sosial menjadi sangat penting. Kalau kita tidak bisa bersosialisasi, bisa berta'awun, maka kita akan merasa tidak nyaman, tidak akan betah di pesantren. Kemudian yang ketiga, ini karena pesantren itu banyak orangnya dan pergantiannya tempat sedemikian cepat, maka amanah itu, prinsip amanah itu kejujuran dan tanggung jawab jadi penting. Karena bayangkan misalnya kalau kita di pesantren, kemudian kita ke masjid bawa sendal, pulang bawa sendal, tidak tukar-tukaran gitu ya. Atau kita tidak bawa sendal terus jadi bawa sendal kan gitu. Ini amanah menjadi kunci karena kalau tidak seperti itu akan jadi masalah. Kita menggunakan WC, menggunakan kamar mandi dan lain-lain, itu kalau tidak ada tanggung jawab, siapa yang menjaga? Karena kan berbeda dengan hotel yang ada cleaning service-nya lengkap. Itu. Mungkin pesantren sekarang yang modelnya sudah lengkap cleaning service-nya. Tapi secara umum, itu pesantren itu semua dijalani oleh santri. Gitu ya. Jadi belajar membersihkan WC, belajar membersihkan kamar mandi, sharing dan ta'awun di sana dilakukan. Dan ini sangat penting dalam pembelajaran modern. Karena apa? Karena belajar yang paling efektif itu adalah mengajar. Maka di sana ada senioritas, yang senior ngajarin ke yang bawah, kan gitu. Bukan membuli, melakukan perundungan gitu ya. Jadi ini penting. Jadi bagaimana amanah tanggung jawab ini dilakukan. Kemudian hal yang juga tak kalah pentingnya di pesantren itu adalah sikap tawadu, ya, sikap rendah hati. Kenapa? Karena bagaimana ilmu itu bisa diserap oleh kita kalau kita tidak terbuka, tidak rendah hati bahwa kita tuh punya keterbatasan untuk belajar dan menyimak dari para guru. Tanpa ketawaduan kita nggak akan bisa sabar mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang, atau acara malam dari para ustadz asatidz. Nah, dengan adanya kerendahan hati, ya, maka tidak juga ada misalnya kekecewaan pada guru dan lain-lain. Karena rasa hormat, tahrim, rendah hati kepada guru itu menjadi kunci yang paling penting dalam belajar. Bagaimana dalam konsep pesantren kita dapat ilmunya tanpa kita memiliki semacam kerendahan hati untuk menyerap apa yang ada dari para asatidz kita. Jadi ini rendah hati juga ketika berinteraksi dengan yang lain. Karena apa? Karena bagian dari kerendahan hati ini merupakan refleksi keterampilan sosial sehingga kita selalu mendorong untuk melayani yang lain. Mendorong untuk membantu yang lain, bukan mendorong untuk bersikap merasa jalan sendiri. Dan hal yang barangkali yang terakhir, mungkin ini bukan yang terakhir, tapi dalam pandangan saya adalah ada ditekankan di pesantren itu mahabbah, rasa cinta, gitu ya, cinta kasih kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sejawat. Di sana ditekankan bahwa cinta kasih ini menjadi penting. Bayangkan orang berkumpul dalam satu ruangan berempat atau berdelapan. Dalam satu asrama, dalam satu waktu berebut air, berebut toilet, tanpa rasa mahabbah. Yang ada, yang muncul akan perundungan. Yang muncul akan terjadi adalah tekanan-tekanan. Nah, dengan mahabbah ini, maka yang besar mengayomi adik-adiknya juga menghormati kakak-kakaknya. Jadi prinsip mahabbah juga ditekankan. Jadi dengan 4 nilai-nilai tadi, maka ada pembangunan karakter di sana.
Meskipun mungkin secara pelajaran tidak secara spesifik, sekalipun di sana ada akhlak gitu, ada adabiah gitu ya, ada al-adi bumah bubun, ya anu bager dipikar resep dan lain-lain. Tapi kan ini juga perlu diimplementasikan dalam keseharian. Nah, hal yang sangat penting tadi dari kesemuanya adalah kolaborasi. Jadi zaman sekarang tidak ada orang yang bisa bergerak dan berjalan sendirian. Kalau kita lihat dulu tren peraih hadiah Nobel sekalipun, itu selalu sendiri. Sekarang selalu minimal bertiga. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencapai titik yang paling tinggi dengan dilakukan sendirian. Butuh mitra-mitra yang lain. Nah, kemampuan bekerja sama ini ada dilatih dalam tradisi pesantrenan. Bayangkan misalnya pesantren-pesantren yang masih satu, bukan kobong, mungkin yang modern itu kamar. Satu kamar itu 8 orang. Asrama ya. Di pondok, itu 8 orang. Itu bagaimana kalau tidak di antara mereka itu kolaborasi. Berbagi jaga, mungkin kalau makanannya kurang gitu ya, sharing Indomie macam-macam. Ini kan dilatih gitu ya. Tadi kalau ada yang hilang bajunya pas ngejemur kehujanan kan gitu. Ini bagian dari kolaborasi. Jadi aspek-aspek tadi yang 5 itu bisa betul-betul akan bermanfaat untuk kehidupan nanti. Sehingga survival of the fittest-nya lebih tinggi. Kalau kita di pesantren sudah terlatih hidup mandiri, kita tinggal di perguruan tinggi juga lebih enak. Kita pergi ke luar negeri juga sudah terbiasa. Bahkan sampai tua juga kebetulan saya dan istri saya dari pesantren, tidak ada istilahnya yang bantu pembantu untuk nyuci, untuk apa gitu. Semuanya kita kerjakan bersama. Kadang saya di kantor juga ya jujur saja buat kopi segala macam, nyaris tidak pernah minta bantuan ke suruh. Karena apa? Karena sebenarnya lebih bagus. Faktanya ketika COVID kan kita juga takut dilayani orang lain, ya kan? Jadi semuanya menjadi lebih syar'i kan, lebih balik lagi ke pesantren, lebih alamiah saya kira. Jadi itu mungkin nilai-nilai yang perlu dijaga, dirawat di pesantren, dan yang mungkin harus ditekankan ke depan adalah sikap keterbukaan. Jadi rendah hati dan terbuka untuk menerima hal-hal baru. Gitu. Jadi prinsip di pesantren itu kan al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi merawat apa yang baik dan mencari inovasi yang lebih baik, gitu kan. Itulah mungkin yang perlu terus ditekankan sehingga pesantren dan para lulusannya akan terus bisa bersaing dan unggul dimanapun berada. Saya kira itu mungkin. Prinsip al-muhafadzah itu kemudian otak kita menjadi terbuka, prinsip merawat, dan setelah dirawat kan disayang, dijaga, dikembangkan, kan begitu ya. Kemudian tadi yang menarik prinsip kolaboratif, kemudian prinsip amanah. Saya kira ini menjadi bekal ya, bekal hidup, katakanlah bekal di pekerjaan. Kemudian kalau orang tawadu begitu kan, ini juga prinsip pergaulan, prinsip kebersamaan. Orang senang kan kalau orang murah senyum, kalau orang rendah hati dan selanjutnya. Kemudian juga Pak Tatang, bagaimana ini dibenturkan dengan yang 5 tadi, kesungguhan, ta'awun, tadi ada penjelasannya, amanah, tawadu, mahabbah, termasuk juga barangkali mahabbah kepada ilmu. Bagaimana ini dibenturkan dengan tuntutan ke depan begitu. Apakah pesantren dengan 5 modal ini, dengan 5 nilai ini ke depan apa perlu ditambah begitu atau bagaimana Pak Tatang? Ketika sekarang Pak Tatang sudah 20 tahunan kurang lebih bekerja, apakah masih belum lengkap gitu atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin hal yang paling perlu disadari oleh bukan hanya lulusan pesantren dan pesantren adalah bahwa dunia ini terus berubah. Maka keterbukaan, open-minded menjadi kunci. Saya kebetulan juga sebenarnya konsep pesantren ini tidak jauh berbeda ketika saya berkunjung ke Oxford University. Di Oxford itu awalnya juga modelnya pesantren, pondok. Gitu. Jadi berasrama dan hanya menerima laki-laki, gitu ya, dipisah laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Karena memang kan rata-rata itu kan kelompok Puritan yang mengadakan seminaris seperti itu. Kemudian terakhir saya juga ikut Executive Education di Harvard University. Itu juga sama, saya dapat penjelasan
dari sana bahwa karena Puritan di Harvard itu asalnya juga persis seperti pesantren. Jadi laki-laki dipisah, hanya ada laki-laki, kemudian di asrama semuanya sistemnya. Bahkan sampai sekarang ada yang namanya tempat ngumpul hiburan, mungkin semacam kafenya, itu yang hanya untuk laki-laki. Jadi saya melihat mereka dengan nilai-nilai yang Puritan seperti itu justru bisa lebih unggul, gitu ya. Karena apa? Karena ada semacam kesungguhan dalam tanda petik militansi dari tradisi kepesantrenan, tradisi seminari juga, gitu ya. Makanya tidak keliru misalnya kalau Harvard menjadi nomor 1 di Amerika, kemudian Oxford menjadi nomor 1 di Inggris, gitu ya. Nah, sama juga di pesantren juga seperti itu. Bayangkan dengan punya nilai kesungguhan, tolong menolong, artinya hard skill-nya pasti lebih kuat karena ada kesungguhan, dan soft skill-nya juga akan lebih utuh karena ada tolong menolong, amanah, rendah hati. Bayangkan misalnya kalau tadi saya katakan di dalam satu kamar yang kita bersama-sama terus-menerus, tidak ada amanah, dompet itu bisa hilang isinya ya. Nah, kan kejadian-kejadian itu bisa diminimalisir, gitu ya. Artinya modal dasarnya sudah sangat baik. Cuma bagaimana terbuka kepada kemajuan yang ada di luar, gitu. Bahwa apa yang kita lihat di luar itu nyata dan itu harus kita hadapi, bahkan kita taklukkan, gitu ya. Kan dalam berdoa juga ketika kita pergi itu alhamdulillahilladzi sahhara. Sahhara itu artinya menundukkan, gitu ya. Bagaimana yang awalnya kita naik sepeda, ketika belum bisa kita deg-degan, tapi kalau udah bisa kan lancar. Nyetir mobil, mulai deg-degan. Naik pesawat ke luar negeri segala macam, awalnya deg-degan. Tapi ketika sahhara lana, setelah ditundukkan, itu tuh anteng aja. Nah, jadi bagaimana perubahan-perubahan yang dinamis itu ditundukkan. Jadi nilai dasarnya sudah ada, tinggal dipoles dengan keterbukaan. Sikap keterbukaan inilah yang akan mempercepat. Saya melihat lulusan-lulusan pesantren itu ketika masuk ke sistem yang sangat kompetitif, mereka lebih siap sebenarnya. Asal kuncinya dia terbuka, open minded. Ya. Kalau selalu terbuka pada perubahan, pada fakta yang bergerak, pada fakta yang dinamis, maka dia akan lebih cepat. Karena sudah dilatih tidur lebih sedikit, belajar untuk lebih lama, membaca untuk lebih lama, kemudian untuk tadi mau tolong-menolong, berkolaborasi, dan lain-lain. Saya kira itu menjadi modal yang sangat penting. Jadi kuncinya mau terbuka. Dan kita harus yakin bahwa memang pernah ada pencapaian tertinggi dari umat Islam. Tapi itu kan masa lalu. Kita harus melihat ke depan, gitu ya. Bagaimana ke depan dengan memegang nilai-nilai semangat masa lalu, tapi rujukannya apa yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi buku-bukunya juga harus yang terupdate, riset-risetnya juga harus yang terupdate. Bayangkan misalnya dulu kita menonton film dari pemahaman publik tentang Sirotol Mustaqim, rambut limbah 7, gitu ya. Saya ketika di Groningen tahun 2016 ada profesor yang dapat hadiah Nobel di bidang kimia, namanya Ben Ferina, itu menemukan nanokar. Nanokar itu adalah semacam mesin, ukurannya 1/1000 helai rambut. Jadi artinya lebih dari 1/1000 kan. Jadi kalau masuk Sirotol Mustaqim, dia lebih lancar, bisa disetir dengan baik. Gitu kan. Nah, artinya perubahan mindset ini menjadi sangat penting. Jadi sehingga menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Saya kira dengan modal itu, mujahadah dan lain-lain, dengan keterbukaan, maka dia akan bisa mengejar apa yang terjadi di luar. Saya kira itu mungkin yang menjadi modalnya. Ini saya jadi memerlukan sesi kedua, Pak Ustadz, Pak Dokter. Misalnya barusan bagaimana tema Ihdinas Sirotol Mustaqim itu menjadi lebih kontekstual lagi. Bagaimana tema-tema fikih itu lebih kontekstual lagi. Apa misalnya ke depan bab awal itu jangan bab toharoh lagi, tapi misalnya bab siasah, misalnya bab pertama itu, sehingga orang lebih ngeh lagi, lebih sadar lagi bernegara, lebih sadar lagi untuk punya tanggung jawab kepada tanah air kita, begitu ya. Karena kan tanggung jawab di awal itu tanggung jawab kebersihan, karena bab pertamanya bab toharoh.
Apa misalnya ada riset-riset ke depan sehingga kurikulum di pesantren itu lebih seger begitu ya. Nah, saya kira ini perlu sesi 2 Pak Ustadz. Tapi untuk sesi pertama, hatur nuhun jempol buat Pak Dokter. Barangkali ada apa namanya pesan-pesan di akhir, silakan Pak Dokter. Ya, mungkin sebagai penutup, tadi dari respon terhadap perubahan itu sebenarnya hal yang perlu diperkuat di pesantren adalah kemampuan berbahasa, ya, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, dan yang kedua kemampuan matematika dan melek teknologi itu saja mungkin. Jadi semuanya insya Allah dengan modal itu akan bisa lebih mempercepat kemajuan dari lulusan. Saya kira itu, mohon maaf mungkin apa yang tadi saya sampaikan bahwa saya bukan contoh yang terbaik. Karena apa? Karena dari 40 pelajaran mungkin hanya beberapa saja yang saya kuasai ya. Karena tadi banyaknya pelajaran. Mungkin ada yang sangat menguasai banyak hal, tapi lagi-lagi memang ujungnya kita juga akan fokus pada pada hal yang lebih spesifik. Dan alhamdulillah makin kesini kan pesantren juga makin melakukan penyederhanaan mata pelajarannya, makin sedikit, makin fokus gitu. Mudah-mudahan itu akan merupakan refleksi keterbukaan terhadap kondisi yang ada. Terima kasih dan saya kira selamat dan sukses untuk pesantren, apalagi sekarang sudah ada hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dokter.